Halo teman-teman semua, jadi di tugas 5 kali ini kita akan membahas tentang cloud computing. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Alsina Asfari dari D3 Teknik Informatika dengan NIM 562020-017, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satyawacana. Ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah cloud computing, yang kedua grid computing, dan yang ketiga sistem komputer selain PC. Langsung aja kita yang ke pertama, cloud computing. Cloud computing itu apa sih? Cloud computing itu adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Nah, karena tidak perlu menginstal aplikasi, maka untuk penyimpanan data dan penggunaan juga disimpan secara virtual, sehingga tidak ada yang terbebani dengan penggunaan memori yang ada pada komputer. Nah, perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan proses ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan perintah yang diberikan sebelumnya. Kemudian, perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Nah, pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Nah, peranan cloud computing ini memiliki media penyimpanan fleksibel dan efisien. Jadi, cloud computing ini menjadi solusi untuk menurunkan permintaan hardware dan software pengguna karena di perkantoran perusahaan itu banyak yang menggunakan komputer, jadi memerlukan banyak penyimpanan. Maka dari itu, cloud computing ini menjadi solusinya. Kemudian, cloud computing ini dapat digunakan oleh pengguna karena tidak harus menggunakan banyak aplikasi, melainkan pengguna harus bisa menjalankan software interface dari cloud computing, misalnya browser web. Nah, hal ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan IT secara otomatis dengan jaringan cloud yang cepat tanggap. Nah, ini adalah manfaat dari cloud computing. Yang pertama adalah media penyimpanan terpusat pada server, keamanan data, dan lebih murah dan tahan lama. Model cloud computing ini ada 4. Yang pertama private cloud, community cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Nah, struktur dari cloud computing ini ada 3. Yang pertama, computer front end. Nah, komputer front end ini biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Yang kedua adalah komputer back-end. Komputer back-end adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Kemudian yang ketiga adalah penghubung antara keduanya. Perangkat yang sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet. Nah, ini ada 3 contoh dari cloud computing yang sering digunakan oleh orang-orang. Yang pertama ada Google Drive, kemudian yang kedua ada Dropbox, dan yang ketiga SkyDrive Microsoft. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu grid computing. Apa itu grid computing? Grid computing adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan atau dengan internet untuk melakukan tugas khusus bersama seperti menganalisis data e-commerce dan memecahkan masalah yang kompleks. Nah, cara kerja dari grid computing ini kurang lebih seperti ini. Menurut tulisan singkat oleh Ian Foster, ada checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan komputasi grid, yaitu yang pertama,
Sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. Nah, seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi tersebut belum dapat dikatakan komputasi grid. Yang kedua, sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka atau tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dari kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah yang fundamental dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentifikasi, otorisasi, pencarian sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga, sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang canggih, non-trivial quality of service, yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut. Nah, peranan grid computing ini menjanjikan peningkatan utilitas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk sumber daya infrastruktur, aplikasi, dan informasi. Nah, karena Oracle telah berbasiskan grid computing, maka perusahaan yang menginginkan kemajuan dan perbaikan kinerja bisnis berbiaya rendah bagi aplikasi transaksional, business intelligence, dan knowledge management dapat menggunakan solusi grid computing dari Oracle. Grid computing bisa memberi penghematan uang, baik dari sisi investasi modal maupun operating cost-nya. Yang ketiga ada sistem komputer. Nah, sistem komputer ini adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, atau menerima input, memproses input, menyiapkan perintah-perintah, dan menyiapkan output dalam bentuk informasi. Elemen-elemen sistem komputer pada PC antara lain yang pertama perangkat keras atau hardware, merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Perangkat keras komputer terdiri atas input-output device, processing device, dan storage device. Yang kedua, sistem operasi. Nah, sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Contohnya, Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux. Yang ketiga, program aplikasi atau software. Menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya compiler, sistem berbasis data, video games, program bisnis, dan lain-lain. Yang keempat, user atau brainware yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Nah, karena ini materinya tentang sistem komputer selain format PC, jadi saya akan bahas tentang elemen sistem komputer pada smartphone. Nah, komponen ponsel secara fisik yang dapat dilihat dan juga disentuh ada banyak. Antara lain ada layar, stylus dan keyboard, hardware case, audio input dan output, baterai, memori, port serial built-in, port serial komunikasi inframerah, slot kartu penyimpanan, CPU, power, dan opsi notifikasi. Kemudian yang kedua, sistem operasi. Nah, sistem operasi ini mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Ternyata, sistem operasi pada smartphone ini banyak juga ya. Yang pertama ada Windows Phone OS, ada Android OS, ada iOS Apple, BlackBerry OS, Symbian OS, Palm OS, Bada OS, dan Firefox OS. Yang ketiga, program aplikasi atau software. Ini sesuatu yang dapat dilihat atau didengar tetapi tidak dapat dipegang atau diraba, tergantung posisi atau tempat di mana software itu sendiri berada. Yang keempat, ada user atau brainware yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan salah pengejaan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke email di nomor yang tertera atau komen di comment section di bawah. Salam sejahtera untuk kita semua.